بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معاشر المستمعين الكرام، قال المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد، قال: باب ما جاء في الذبح لغير الله. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى للتحذير من الذبح لغير الله، وبيان ما جاء من النصوص من الوعيد في ذلك، وأنه من الشرك الأكبر الناقل من الملة، وذلك لأن الذبح عبادة وقربة من أجل القرب، والعبادة حق خالص لله سبحانه وتعالى، لا يصرف شيء منها لغير الله. فمن ذبح لغير الله كائنا من كان، من شجر أو حجر أو قبر أو ملك أو جني أو غير ذلك، فقد وقع في الشرك الأكبر الناقل من ملة الإسلام والعياذ بالله. وأورد رحمه الله تعالى أول ما أورد قول الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهذه الآية الكريمة معاشر المستمعين الكرام فيها خطاب لنبينا صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير الله وينذرون لغير الله ويصرفون أنواعا من العبادة لغير الله، أن يقول لهم معلنا توحيده وإخلاصه لمعبوده سبحانه وتعالى: إن صلاتي ونسكي. إن صلاتي أي أدائي لصلاتي، ونسكي أي ذبحي، لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، أي ما أحيا عليه وما أموت عليه، أي من الإيمان والعبادة والطاعة، لله رب العالمين، أي خالصا لوجه الله، لا أصرف شيئا منه لغيره سبحانه وتعالى. لله رب العالمين لا شريك له، أي لا شريك له في شيء من ذلك، في أي شيء من العبادة، لا العبادات البدنية كالصلاة ولا العبادات المالية كالنسك، فإن ذلك كله لله سبحانه وتعالى، لا يصرف شيء منه لغيره جل في علاه. وقوله وأنا أول المسلمين أي من هذه الأمة، لأن كل نبي متقدم إسلامه على أمته. الحاصل معاشر المستمعين الكرام أن هذه الآية الكريمة دلت على أن الواجب على العبد أن تكون أفعاله كلها وأقواله وعباداته بأنواعها المالية والبدنية الظاهرة والباطنة لا يجوز له أن يصرف منها شيئا لغير الله، بل يخلص دينه كله لله عز وجل. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pemirsa Roja TV dan juga para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, kita masih dalam kitab Tauhid karya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala, dan kita masuk pada bab yang baru, yaitu bab ma ja'a fi dzabhi li ghairillah, ya, bab tentang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya perkara ini merupakan kesyirikan. Judul ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah untuk memperingatkan tentang perbuatan menyembelih kepada selain Allah dan menjelaskan tentang dalil-dalil yang memberi peringatan keras dan ancaman bagi orang yang melakukan penyembelihan kepada selain Allah. Kenapa? Karena menyembelih kepada selain Allah merupakan syirik akbar, syirik besar yang bisa mengeluarkan seorang dari agama Islam. Hal itu dikarenakan
adzabah li ghairillah, karena dzabah menyembelih adalah ibadah, dan ibadah adalah hak murni milik Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada siapapun dia sembelihkan, apakah buat pohon, apakah buat batu, apakah buat kuburan, apakah buat malaikat, ataukah buat jin, apakah buat nabi, ya, maka dia telah terjerumus dalam syirik akbar yang bisa mengeluarkan dia dari Islam. Dalil yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah, sungguhnya salatku dan sembelihanku dan kehidupanku dan kematianku hanyalah untuk Allah, penguasa alam semesta ini. Tidak ada syarikat baginya, dan demikianlah aku diperintahkan, dan aku adalah orang yang pertama kali dari kaum muslimin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini di situ ada perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berkata kepada orang-orang musyrikin dengan mengumandangkan, ya, bahwasanya beliau adalah orang yang menyerahkan seluruh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang musyrikin tersebut mereka beribadah kepada Allah, mereka bernazar kepada selain Allah, mereka menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mereka menyerahkan ibadah-ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi diperintahkan untuk menjelaskan dengan jelas, ya, dengan terang benderang, dengan mengatakan, inna solati, katakanlah wahai Muhammad, tunjukkanlah tauhidmu dan keikhlasanmu. Inna solati, sungguhnya solatku yang aku kerjakan, wa nusuki, dan sembelihanku, ya, sembelihanku, kemudian wa mahyaya wa mamati, dan kehidupanku dan kematianku, yaitu apa yang aku hidup di atasnya dan apa yang aku mati di atasnya berupa iman dan ibadah dan ketaatan, seluruhnya lillahi rabbil alamin. Seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabbil alamin, penguasa alam semesta ini. Setelah itu disuruh menekankan lagi, la syarikalah, tidak ada syarikat baginya. Tidak ada syarikat, tidak ada satu ibadah pun yang aku serahkan kepada selain Allah dari bentuk-bentuk ibadah yang aku kerjakan. Tidak salat, tidak menyembelih, ibadah apapun seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadah badaniyah maupun ibadah maliyah, baik ibadah yang dikerjakan dengan anggota tubuh ataupun ibadah dengan mengeluarkan biaya seperti untuk menyembelih, seluruhnya hanya untuk Allah semata. Kemudian wa bidzalika umirtu, demikianlah aku diperintahkan, wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang Islam yang pertama kali, yaitu dari umat ini, karena seluruh nabi adalah yang pertama Islam dari umatnya. Intinya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasanya seluruh ibadah, ya, seluruh perkataan, seluruh perbuatan, ya, seluruh ibadah badaniyah maupun seluruh ibadah maliyah, baik yang zahir maupun yang batin, ya, semuanya hendaknya diserahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala, wa qawluhu fasalli lirabbika wanhar, ay انحر له وحده لا لغيره، كما أن صلاتك لله وحده خالصة فليكن نحرك لله وحده خالصا، فلا تجعل مع أحد فيه شيئا. وهذه الآية جمع فيها كالآية التي قبلها بين هاتين العبادتين العظيمتين، عبادة الصلاة وعبادة النسك. والصلاة أفضل العبادات البدنية، والنسك أفضل العبادات المالية. وفي هاتين العبادتين دلالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وطمأنينة القلب إلى ما عنده، إلى غير ذلك من الصفات العظيمة. الحاصل أن هذه الآية كسابقتها فيها وجوب إخلاص النسك لله عز وجل، وأن النسك عبادة وقربة لا يجوز أن تصرف إلا لله عز وجل، ومن صرفها لغيره فقد أشرك. Kemudian penulis membawakan ayat berikutnya. Beliau berkata, wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasholli li rabbika wanhar, dan salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah juga untuk Rabbmu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya yaitu Allah mengatakan
sembelihlah sembelihanmu hanya untuk Allah semata, tidak boleh untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salatmu murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka demikian pula sembelihanmu. Karena Allah mengatakan di sini fasholli li rabbik, salatlah hanya untuk Rabbmu, wanhar, demikian juga sembelihlah hanya untuk Rabbmu. Maka jangan kau serahkan salatmu atau sembelihanmu kepada selain Allah, siapapun juga. Dan ayat ini sebagaimana ayat sebelumnya, Allah dalam ayat ini dan ayat sebelumnya Allah menggabungkan dua ibadah yang sangat agung, yaitu salat dan menyembelih, salat dan nusuk. Dan kita tahu bahwasanya salat merupakan ibadah badaniyah yang paling afdal, ya, ibadah yang dilakukan oleh badan yang paling afdal. Dan kita tahu juga bahwasanya nusuk, yaitu menyembelih, merupakan ibadah maliyah yang paling afdal, ya, ibadah harta yang paling afdal adalah menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Digabungkan dua ibadah ini, ya, untuk supaya Allah menjelaskan fasli rabbika wanhar, salatlah kepada Rabbmu saja dan menyembelih hanya untuk Rabbmu saja, yang menunjukkan seorang membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salatnya. Terus kemudian juga berharap apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya ayat ini menjelaskan kewajiban untuk ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyembelih juga harus ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menyerahkan penyembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dia menyembelih bukan karena Allah, untuk kepada selain Allah, maka dia telah terjerumus dalam kesyirikan. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. هذا الحديث جمع 4 خصال من كبائر الذنوب وعظائم الآثام صدرت باللعن، وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. وبدأت هذه الخصال 4 بالذبح لغير الله، وهذا موضع الشاهد من الترجمة، وأن الذبح لغير الله موجب للعنة، موجب للطرد من الرحمة، رحمة الله سبحانه وتعالى، لأن من ذبح لغير الله سبحانه وتعالى صرف حقا من حقوق الله على عباده لغير الله، فكان مستحقا للطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني لعن الوالدين، لعن الله من لعن والديه، وهذا يتناول لعنهما تسببا أو ابتداء، أن يشتم والديه ابتداء أو أن يتسبب في شتم والديه، كما في الحديث: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، فيكون هو السبب في سب والديه. والأمر الثالث من آوى محدثا، والمحدث هو الفار المستحق للحد الشرعي، فيحول بينه وبين أن يقام عليه. وفي الحديث: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. ويروى هذا اللفظ من آوى محدثا بالفتح، أي أمرا مبتدعا، آوى بأن نصر البدعة وانتصر لها ودافع عنها وذب عنها. والأمر الثالث من غير منار الأرض، ومنار الأرض علامات الأرض، كأن يقدم أو يؤخر في الحدود التي بينه وبين جاره لتتسع أرضه وتضيق أرض جاره. هذا من الظلم، ولو كان قدرا يسيرا، ولو شبرا، كما قال عليه الصلاة والسلام: من ظلم شبرا من الأرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة.
Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepadaku 4 perkataan. Beliau berkata, "La'anallahu man dzabaha li ghairillah." Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah. Yang pertama, yang kedua, "La'anallahu man la'ana walidayhi." Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Yang ketiga, la'anallahu man awa muhditsan. Allah melaknat orang yang melindungi orang yang melakukan bid'ah atau lari daripada hukuman had. La'anallahu man ghayyara manaral ardh. Yang keempat, Allah melaknat orang yang merubah tanda-tanda atau alamat batasan tanah. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini mengumpulkan 4 perkara dosa besar yang seluruhnya dibuka dengan laknat Allah. Ya, la'anallah, dilaknat Allah, melaknat. Dan kita tahu laknat Allah adalah at-tard, yaitu wal ib'ad, yaitu menjauhkan seorang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang didoakan laknat artinya semoga dijauhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan 4 perkara dosa besar ini, yang pertama yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari 4 dosa besar ini, yang pertama adalah adzabah li ghairillah. La'anallah man dzabah li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah, dan ini merupakan perkara yang menjadi perhatian kita karena inilah pendalilan yang ingin disampaikan oleh penulis, ya. Oleh karenanya menyembelih kepada selain Allah menyebabkan mengkonsekuensikan laknat dan terjauhkan seorang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang menyembelih kepada selain Allah berarti dia telah memalingkan hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah adalah hanya semata-mata Allah diibadahi. Lantas dia menyerahkan ibadah tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia berhak untuk dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, la'anallahu man la'ana walidayhi. Semoga Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Melaknat kedua orang tua bisa secara langsung atau bisa dengan dia yang menyebabkan terlaknat kedua orang tuanya. Secara langsung artinya mengatakan kepada orang tuanya langsung, Allah melaknatmu. Dia melaknat kedua orang tuanya secara langsung. Adapun tasabbuban atau dengan cara dia yang menyebabkan, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, yasubbu abar rajul fa yasubbu abah, ya, seorang dia mencaci maki ayah daripada orang lain, maka orang lain tersebut membalas dengan mencaci maki ayahnya. Dia melaknat ibu orang lain, maka orang tersebut membalas dengan melaknat ibunya, maka ini juga dia berdosa karena dia menyebabkan ayah dan ibunya terlaknat gara-gara dia. Kemudian yang ketiga, yang dimaksud dengan al-muhdits yaitu seorang yang lari, yang seharusnya dia berhak untuk ditegakkan hukum syar'i, hukum had, ya. Maka ada seorang yang berusaha untuk menghalangi antara dia dengan penegakan hukum. Jadi ini perkara yang tercela, ya. Di dalam hadis disebutkan barang siapa yang memberi syafaat agar seorang tidak ditegakkan hukum had, ya, maka dia telah menentang perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya tidak boleh kalau orang sudah akan ditegakkan hukum had kemudian dia berusaha menghalangi agar orang ini terhindar dari penegakan hukum had. Ya, demikian juga yang dimaksud dengan muhdits adalah ahlul bid'ah, yaitu pelaku bid'ah yang dia menyeru kepada bid'ahnya dan dia membela bid'ahnya, ya, ini juga dilarang untuk dilindungi, ya, karena Rasulullah SAW mengatakan la'anallahu man awa muhditsan. Allah melaknat orang yang melindungi muhdits, yaitu pelaku bid'ah atau yang melindungi orang yang lari dari hukum had. Kemudian yang keempat, kata Nabi SAW, la'anallahu man ghayyara manaral ardh. Allah melaknat orang yang merubah tanda-tanda tanah. Ya, artinya kita tahu ada tanda-tanda tanah, batasan-batasan tanah dirubah, ya. Misalnya dia merubah batasan tanah antara dia dengan tetangganya agar tanahnya menjadi lebih lebar, menjadi lebih luas. Dan ini hukumnya haram, dia terlaknat. Meskipun yang dirubah cuma sedikit, cuma sejengkal, shibran. Dalam hadis disebutkan bahwasanya barang siapa yang menzalimi tanah orang lain meskipun sekedar seukuran shibran, seukuran sejengkal, maka dia akan digantungkan kepada lehernya, ya, bumi yang 7 lapis, ya. Jadi dan dia akan diazab oleh Allah pada hari kiamat kelak dengan azab seperti ini. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Tariq ibn Shihab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dakhala al-jannah rajulun fi dhubab wa dakhala an-nar rajulun fi dhubab. Qalu wa kayfa dhalika ya Rasulullah? قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا قالوا لأحدهم قرب قال ليس عندي شيء أقرب
قالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. هذا الحديث حديث طارق بن شهاب فيه خطورة الذبح لغير الله، بصرف هذه العبادة لغير الله، ولو كان في شيء تافه وأمر حقير كالذباب مثلا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث دخل رجل الجنة في ذباب، ودخل رجل النار في ذباب. وهذا أمر عجيب جدا، أن يكون دخول أحدهما الجنة بسبب ذباب ودخول الآخر النار بسبب ذباب، يعني أمر عجيب للغاية. ولعل الرجلين المشار إليهم بني إسرائيل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يحدث عن بني إسرائيل. فالصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ كأنهم تقالوا هذا العمل واستغربوا من هذا الأمر وتعجبوا كيف يكون الأمر إلى هذا المبلغ، يعني أن يدخل النار رجل بسبب ذباب وأن يدخل الجنة بسبب ذباب، يعني احتقروا هذا الأمر واستغربوا تمام الاستغراب. فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال، وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام مجيبا على استفهامهم وسؤالهم: مر رجلان، أي ممن كان قبلكم ولعلهم كما قدمتم بني إسرائيل، على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا. مروا بقوم عندهم صنم وهم من حول الصنم ومعهم أسلحتهم وعتادهم وحميتهم ونصرتهم لهذا الصنم، ولا يسمحون لأي أحد يمر من عند هذا الصنم حتى يقرب له شيئا، لا يجاوز أحد حتى يقرب له شيئا. وقول شيئا أي وإن كان قليلا، لأن المقصود عندهم هو التعظيم لهذا الصنم، تعظيم للصنم بأن يذبح له، والذبح فيه تعظيم، فكان هدفهم التعظيم لهذا الصنم ولو كان شيئا قليلا. فقالوا لأحد هذين الرجلين قرب، قال ليس عندي شيء أقرب، كأنه يقول مستعد أن أقرب ونعظم صنمكم ومعبودكم، لكن ما أملك شيئا، لا أملك شيئا حتى أقرب، ليس عندي شيء. فقنعوا منه باليسير، لأن قصدهم أن تحصل موافقة على ما هم عليه من الشرك والتقريب لهذا الصنم الذي يعبدونه من دون الله. فلهذا قالوا له قرب ولو ذبابا، من أجل أن تحصل الموافقة وأن توجد العبادة لهذا الصنم. والظاهر من حال هذا الرجل أنه مستعد أن يقرب، لأنه قال ليس عندي شيء، يعني كأنه يقول أنا مستعد لكن ما أملكه شيئا، معنى أن لو وجد بقرة أو شاة أو لا لقدمها. فقالوا له قرب ذبابا، قالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا، وبهذا التقريب حصلت الموافقة. فخلوا سبيله، أي مضى في طريقه، فدخل النار، أي مات على هذه الحال، وكان بذلك من أهل النار، لأنه قرب لغير الله، وهذا الشيء الذي قربه لغير الله ذباب.
فقصد غير الله سبحانه وتعالى بقلبه متقربا بهذا الذباب، فوقع في الشرك الأكبر الذي استحق به دخول النار. وهذا الدخول للنار الذي حصل بسبب لم يقصده أصلا، هو لم يأتي لهذه المنطقة من أجل أن يقرب، فكيف يكون الأمر بمن يقصد مناطق معينة ليقرب لمن فيها من المقبورين أو الأحجار أو غير ذلك، وأيضا يقرب النفائس من بهيمة الأنعام. وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، لأنه أبى ولم يستجب لهم، وعظم عليه أن يقرب لصنم من الأصنام ولو شيئا قليلا، ونفر من الشرك لقوة توحيده وإخلاصه لله سبحانه وتعالى، فضربوا عنقه من أجل امتناعه عن التقرب لغير الله، وقتلوه وهو صابر ومحتسب على الإيمان والتوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى. وهذا فيه معرفته بقدر التوحيد وخطورة الشرك، فلم يرضى لنفسه هذا الذل وهذا الهوان وهذه المهانة أن يقرب لغير الله ولو كان أمرا حقيرا. الحاصل أن هذا يدلنا على خطورة الذبح لغير الله سبحانه وتعالى، ولو كان الذي ذبح لغير الله سبحانه وتعالى من أحقر الحيوان وأتفهه. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian penulis membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Tariq bin Shihab, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dakhalal jannata rajulun fi dzubabin, ada seorang lelaki masuk surga karena seekor lalat, wa dakhalan nara rajulun fi dzubabin, dan ada seorang lelaki masuk neraka karena seekor lalat. Seorang lelaki masuk surga karena seekor lalat, dan seorang lelaki masuk neraka karena seekor lalat. Qalu, para sahabat yang mendengar perkataan Nabi, mereka bertanya, wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Kok bisa demikian wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, marra rajulani ala qaumin lahum sanam. Dua orang lelaki melewati suatu kaum yang kaum tersebut memiliki sebuah berhala. La yujawizuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an, dan tidak seorang pun yang melewati kampung tersebut sampai dia menyembahkan sesuatu kepada berhala ini. Faqalu li ahadihima, maka mereka memberhentikan dua orang ini dan berkata kepada salah satunya, qarrib, persembahkanlah sesuatu bagi berhala kami. Qala laisa indi syai'un uqarrib, aku tidak memiliki sesuatu yang bisa aku persembahkan. Qalu lahu, mereka berkata, qarrib walau dzubaban, sembahkanlah meskipun hanya seekor lalat. Faqarraba dzubaban, maka dia pun mempersembahkan seekor lalat. Fakhallau sabilahu, lalu mereka membiarkan dia pun lewat pada khalan nar, kemudian dia pun masuk neraka jahanam. Wa qalu lil akhar, mereka berkata kepada yang satunya lagi, qarrib, sembahkanlah sesuatu. Faqala ma kuntu li uqarriba li ahadin shay'an dunallah azza wa jalla. Kata orang kedua, aku tidak akan mempersembahkan kepada seorang pun, siapapun, sesuatu pun aku tidak akan sembahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadarabu unuqahu fadakhala jannah, maka mereka pun memenggal lehernya, ya, maka dia pun masuk surga. Hadis rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini, hadis Tariq bin Shihab, menjelaskan tentang bahayanya menyembelih kepada selain Allah, meskipun yang dipersembahkan yaitu meskipun yang dipersembahkan adalah sesuatu yang hina, sesuatu yang rendah seperti lalat. Nabi SAW berkata di awal hadis ini, ya, dan menyampaikan suatu perkara yang menakjubkan. Kata Rasulullah SAW, dakhalal jannata rajulun fi dzubab wa dakhalan nar rajulun fi dzubab. Ada seorang masuk surga gara-gara seekor lalat,
dan ada seorang masuk neraka gara-gara seekor lalat. Ya, dan bisa jadi dua orang ini yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dari kalangan Bani Israel, karena Rasulullah SAW sering menceritakan kisah dari Bani Israel. Maka para sahabat tatkala mendengar pernyataan Nabi, ada seorang masuk surga gara-gara seekor lalat, ada seorang masuk neraka gara-gara seekor lalat, maka mereka pun heran, seakan-akan mereka perkara ini perkara yang sepele, kok bisa, ya, seakan-akan mereka aneh dan sepele perkara ini, kok bisa masuk surga gara-gara lalat dan masuk neraka gara-gara lalat. Mereka heran, mereka merasa aneh, maka mereka bertanya, "Kaifa dzalika ya Rasulullah?" Kok bisa hal itu wahai Rasulullah? Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sebabnya. Kata Rasulullah SAW, "Marra rajulani ala qaumin lahum sanam." Ceritanya ada dua orang yang melewati suatu kaum, yang kaum tersebut memiliki berhala, ya. La yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Dan tidak boleh ada orang pun yang melewati kampung tersebut kecuali sampai menyembahkan suatu kepada berhala mereka. Yaitu orang-orang ini, kaum ini, mereka berada di sekitar berhala mereka, mereka jaga berhala tersebut, dan mereka punya persenjataan, kekuatan, persiapan untuk membela berhala tersebut, dan untuk memaksa orang yang mau lewat harus menyembahkan suatu kepada patung tersebut. Maka dua orang yang hendak melewati kampung tadi diberhentikan oleh mereka. Qalu li ahadihima, maka mereka berkata kepada salah satunya, "Qarrib, sembahkanlah sesuatu." Ya, sembahkanlah sesuatu. Maka dia mengatakan, ya, bahwasanya, ya, saya tidak memiliki sesuatu untuk saya sembahkan. Laki yang pertama mengatakan, saya tidak memiliki sesuatu, laisa indi syai'un uqarrib, tidak ada sesuatu pun yang saya sembahkan. Ya. Maka mereka menjelaskan, apapun tidak jadi masalah, yang penting, ya, makanya mereka mengatakan apapun yang disembahkan, yang penting tujuan mereka orang ini setuju dengan pengagungan terhadap berhala mereka. Ya. Karena yang jadi tujuan bukan barang yang disembahkan, apa saja yang disembahkan enggak jadi masalah. Yang penting mereka setuju dengan pengagungan terhadap patung ini, ya. Maka dia mengatakan, saya tidak memiliki sesuatu yang bisa saya sembahkan. Maka mereka kemudian berkata, "Qarrib walau dzubaban," sembahkanlah, enggak jadi masalah, yang meskipun hanya seekor lalat. Ya, karena tadi kita katakan tujuan mereka yang penting adalah pengagungan terhadap berhala mereka. Akhirnya dia pun menyembahkan, ya, wa qarraba dzubaban, maka dia pun mempersembahkan seekor lalat untuk patung tersebut. Fa khallau sabilahu, maka mereka membiarkan dia lewat. Kemudian orang ini pun mati, fa dakhalan nar, maka dia pun masuk neraka jahanam. Perhatikan di sini, zahirnya orang ini siap untuk menyembahkan. Tatkala dikatakan qarrib, sembahkanlah, dia mengatakan laisa indi syai'un uqarrib. Saya tidak memiliki sesuatu yang untuk saya persembahkan. Artinya kalau dia mendapati ada sapi atau ada kambing, dia akan sembahkan. Tetapi tatkala itu dia tidak memiliki apa-apa. Maka mereka mengatakan tidak jadi masalah meskipun hanya seekor lalat. Akhirnya dia persembahkan lalat tersebut. Akhirnya dia pun dipersilahkan lewat dan dia pun mati dan masuk neraka jahanam. Kenapa? Karena menunjukkan dia mengagungkan, dia setuju dengan pengagungan terhadap berhala tersebut. Kemudian mereka pun bertanya kepada yang kedua, ya, qarrib, ya. Kemudian dia mengatakan kepada yang kedua, sembahkanlah. Maka yang kedua mengatakan, saya tidak mau, ya, saya tidak mau menyembahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mau menyembahkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun marah, ya. Kemudian mereka pun menyembelih lehernya, memenggal lehernya, maka dia pun masuk surga. Ya, orang ini tidak ingin menyembahkan sesuatu pun, dia tidak ingin menggabungkan berhala dari berhala-berhala. Ya, meskipun hanya sedikit, meskipun hanya perkara sedikit, tidak ingin, ya, mengagungkan berhala, karena dia tahu bahwasanya ini merupakan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwasanya ini adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya mereka pun marah, mereka lalu membunuh orang ini karena tidak mau menuruti apa yang mereka kehendaki. Orang ini kemudian meninggal dalam keadaan sabar, dalam kondisi mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwasanya orang ini dia mengenal betul apa itu arti tauhid, dan dia mengenal betul apa itu bahaya kesyirikan, ya. Dia tidak mau menghinakan dirinya dengan menyembahkan kepada berhala, kepada selain Allah, meskipun seekor lalat, meskipun perkara yang hina, dia tidak mau menghinakan dirinya. Ya, ini hadis ini menunjukkan akan bahayanya menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah orang yang pertama masuk neraka jahanam gara-gara menyembahkan seekor lalat. Kenapa? Karena dia telah terjerumus dalam syirik besar. Hatinya setuju untuk mengagungkan patung tersebut. Perhatikan orang ini, dia
menyembahkan seekor lalat, padahal tujuan awalnya bukan untuk ke berhala tersebut, tapi hanya untuk melewati tempat tersebut. Namun akhirnya dia pun menyembahkan seekor lalat untuk menghormati berhala tersebut. Lantas bagaimana orang-orang yang sejak awal datang ke suatu tempat untuk menyembelih kepada selain Allah, entah kepada kuburan, entah kepada pohon atau kepada yang lainnya, ya, pada hal-hal yang selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang dipersembahkan adalah ya hewan-hewan yang luar biasa, yang mahal, ya, tentu lebih parah lagi. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kajian kita, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua dan untuk bisa menambah ilmu kita dan beramal saleh dan mengamalkan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kalau ada yang bertanya kami persilakan. Jazakumullah khair, kami sampaikan kepada Fadil Syekh Abdul Razak Hafizahullah taala dan Ustaz Abu Abdul Muhsin Firanda Hafizahullah taala telah menerjemahkan dari penjelasan yang disampaikan oleh Syekh di kesempatan sore hari ini, dan kita akan buka untuk beberapa waktu ke depan sesi tanya jawab bagian yang bertanya di line telepon di 0218236543 dan pertanyaan pesan singkat seperti biasa di 08131776543. Kami angkat pertanyaan yang pertama dari pesan singkat terlebih dahulu dari beberapa pendengar yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Fadilatul Syekh, ada beberapa ritual ibadah yang ritual penyembelihan yang disembelih di sebagian tempat di negeri Indonesia, terutama pada saat panen raya dan juga ketika nelayan mendapatkan begitu banyak hasil tangkapan ikan, dan biasa mereka sembelih di sawah atau di tepi pantai, akan tapi daging dari hewan kurban tersebut tidak dibagikan kepada fakir miskin, sebagiannya dilepas ke pantai atau diletakkan di tengah sawah. Mohon penjelasan dari hukum sembelihan seperti ini. Jazakallah khair. الذي أنعم الله عز وجل عليه بالنعمة بسعة المال، مثلا كثرة الماشية وبهيمة الأنعام، أو ظفر مثلا بصيد كثير من البحر وفرح بذلك، لا يكون شكر الله عز وجل على هذه النعمة بهذه الطريقة، بل هذه الطريقة فيها إزهاق لروح البهيمة، بهيمة الأنعام بغير حق، لأن بهيمة الأنعام لا تزهق إلا إذا أراد الإنسان أكلها أو إطعامها لغيره من المحتاجين والفقراء. أما أن تذبح البهيمة وتترك في مكانها تتجيف، فإن ذبحه لها بهذه الطريقة ذبح بغير حق وهو آثم بهذا العمل، وليس هذا من شكر الله سبحانه وتعالى على النعمة. لكن أن يذبح شيئا من هذه البهائم التي عنده ليقدمها للضعفاء ويسد بها حاجة المساكين والفقراء شكرا لله على نعمائه، فهذا لا شك أنه من الأعمال الحسنة الفاضلة الطيبة. Saya menjelaskan bahwasanya seorang yang diberi anugerah oleh Allah, diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keluasan harta, ya, seperti misalnya dia memiliki banyak hewan ternak, atau misalnya dia panen dengan jumlah panen yang banyak, atau dia mendapatkan banyak ikan, ya, maka dia bukan bersyukur kepada Allah dengan cara seperti tadi, ya, dengan menyembelih sapi atau kerbau atau kambing kemudian dibiarkan begitu saja, ya, diletakkan di tengah sawah atau dimasukkan dalam lautan, ya, ini bukan cara yang benar, bukan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hewan tidak boleh disembelih kecuali kalau ada tujuan yang benar, ya. Ya, tidak boleh disembelih kecuali untuk tujuan yang benar. Contohnya untuk makan. So kita boleh menyembelih hewan untuk kita makan atau untuk kita berikan kepada fakir miskin. Adapun hewan-hewan disembelih kemudian dilepaskan begitu saja tidak dimanfaatkan, maka ini hukumnya adalah dosa. Ini hukumnya adalah dosa karena dia telah menyembelih tanpa
tanpa hak, dan ini bukan merupakan bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi jika seorang mendapatkan kenikmatan kemudian dia pun menyembelih sapi atau kambing misalnya, kemudian dia bagi-bagikan kepada orang-orang miskin, kepada fuqara, maka tidak diragukan ini merupakan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair atas jawabannya penjelasannya. Pendengar kita seorang muslimah bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Fadilatul Syekh, di tempat kami pembangunan masjid, dan sebelum membangun panitia pembangunan masjid menyembelih seekor kambing, lalu kemudian darahnya ditumpahkan ke petak batu pertama, artinya di pondasi sebagian masjid, lalu daging kambingnya dibagikan kepada warga. Bagaimanakah hukum pembangunan masjid ini, dan bolehkah kita salat di dalamnya? Jazakallahu khair. هذا الذبح عند المسجد وإحراقه على أول لبنة، ويفعلون ذلك عن نوع تبرك والتماس البركة بمثل هذا الصنيع. هذا معاشر المستمعين الكرام، هذا من الأعمال الجاهلية، أشبه بما تكون بأعمال الجاهلية، ولا أصل لهذا العمل في دين الله سبحانه وتعالى. ومن أراد البركة في عمله من بناء مسجد أو غيره، فإن البركة لا تنال إلا بالإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. أما مثل هذه الأعمال ليست من موجبات البركة ولا من موجبات الخيرية، بل هي أعمال لا أصل لها في شرع الله ولا في هدي رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، ولا في فعل السلف الصالح. وإذا كان يصحب مثل هذا العمل عقائد لم تكشف في هذا السؤال، كأن مثلا يفعل ذلك للوقاية من الجان أو شيء من التقرب لهم، مثل ما يحصل بعض الناس عند بناء البيوت، فهذا لا شك أنه أمره أعظم وشناعته أكبر. فالحاصل أن مثل هذه الأعمال لا أصل لها في دين الله سبحانه وتعالى. العمل في حد ذاته باطل وجهل بدين الله سبحانه وتعالى، وينبغي أن يحرص الناس ويتواصوا على البعد عن هذه الأعمال الجاهلية الباطلة. Para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun hukum tadi menyembelih dengan tatkala ingin membangun masjid, kemudian pada batu pertama disembelih seekor kambing, kemudian ditumpahkan darahnya pada batu tersebut. Ini sepertinya dia ingin mencari keberkahan dengan cara seperti tadi, ya, atau mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya amalan seperti ini merupakan amalan-amalan jahiliyah. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya sama sekali. Tidak ada dalilnya sama sekali. Barang siapa ingin mencari keberkahan, maka keberkahan itu diperoleh dengan keikhlasan dan mutaba'ah dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perbuatan ini sama sekali tidak mendatangkan keberkahan dan tidak pernah dikerjakan oleh para salafus saleh. Ini berkaitan dengan perbuatan tadi. Seandainya ternyata seorang melakukan hal tersebut karena disertai dengan keyakinan-keyakinan tertentu yang tidak disebutkan dalam soal. Seandainya ada keyakinan tertentu, ya, dalam rangka untuk menjaga dari gangguan jin atau dalam rangka untuk bertakarrub dan yang lainnya, maka ini perkaranya lebih parah. Perkaranya lebih parah, ya, sebagaimana sebagian orang ketika ingin bangun rumah, maka dia pun menyembelih untuk menyerahkan menumpahkan darah dalam rangka untuk terbebaskan dari gangguan jin. Intinya perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang batil, dan hendaknya masyarakat saling mewasiatkan agar orang-orang terjauhkan dari perbuatan seperti ini, karena ini sama sekali tidak mendatangkan keberkahan. Jazakallahu khairan ya Syekh, wa hadha su'al akhir narju min fadilatikum al-ikhtitam. في ختام لقائنا هذا أسأل الله عز وجل
أن يوفقنا أجمعين معاشر المستمعين الكرام لكل خير، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, di penghujung kajian ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah senantiasa membimbing kita, memberikan arahan kepada kita, memberi taufik kepada kita agar kita bisa bertambah ilmu yang bermanfaat dan bisa beramal saleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agar Allah meluruskan memperbaiki segala urusan-urusan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.